Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab moral keilmuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Aprilia dan dua rekan saya. Saya Alfriza Ikam Kurnia. Saya Alvander Nathanael. Yang pertama, komponen-komponen pembangun ilmu. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Satu, teori, yaitu generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Yang kedua, fakta, keadaan sebenarnya yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Yang ketiga, fenomena, yaitu gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera. Yang keempat, konsep, istilah atau simbol, yaitu istilah yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Selanjutnya, menurut BAM penganut empirisme dalam karya tulisnya The Science of Values mengatakan bahwa ilmu pengetahuan saling berhubungan dengan masalah. Masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan ada masalah ilmiah. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan ada pemecahan masalah. Menurut BAM, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting. Yang pertama, masalah. Menurut BAM, suatu masalah dapat dianggap ilmiah apabila memiliki 3 ciri, yaitu komunikasi, sikap ilmiah, dan metode ilmiah. Yang kedua ada sikap. 6 ciri pokoknya yaitu rasa keingintahuan yang tinggi, spekulasi, objektif, terbuka, kemampuan menyurutkan keputusan, dan bersifat sementara. Yang ketiga ada metode. Setiap pengetahuan pasti memiliki metodenya sendiri-sendiri dengan permasalahannya. 5 hal yang harus dipahami oleh ilmuwan yaitu memahami masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas ini meliputi dua aspek yaitu individu dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi observasi, membuat hipotesis, dan menguji observasi dan hipotesis. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan ilmiah merupakan bagian penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas yang mana masih bersifat sementara. Dan yang terakhir ada pengaruh. Dua pengaruh, yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri, dan yang kedua pengaruh terhadap peradaban manusia. Next. Selanjutnya ada sumber-sumber ilmu. Yang pertama, pengalaman indera. Penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan, karena pengetahuan berawal dari kenyataan yang dapat diinderai. Paham seperti ini dapat juga disebut dengan realisme, yaitu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui adalah kenyataan. Yang kedua, nalar. Penalaran yaitu berpikir dengan menggabungkan beberapa pemikiran yang dianggap dapat diterima untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena dengan hak otoritas seseorang. Kelompok memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas ini biasanya tidak diujikan lagi kebenarannya karena kewibawaan sang penguasa. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena dengan hak otoritas seseorang, kelompok memiliki pengetahuan. Yang keempat adalah intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan manusia melalui proses kejiwaan yang mampu membuat suatu pertanyaan yang dapat diakui sebagai pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari intuisi ini tidak dapat dibuktikan melalui kenyataan, namun diyakini kuat sebagai pengetahuan. Yang terakhir, wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan Tuhan kepada utusannya untuk kepentingan umat, yang kemudian dijadikan sebagai suatu kepercayaan karena di dalamnya terdapat pengetahuan. Selanjutnya, etika keilmuan. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti baik, berbudaya, atau beradat. Etika keilmuan mengandaikan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan atau etis dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menerapkan kehidupan nyata. Etika keilmuan dalam hal ini sangat berhubungan dengan semangat dan sikap batin atau kehendak batin. Jadi etika keilmuan mengandaikan
adanya kehendak batin yang kuat sebagai sebuah tuntutan moral yang harus direalisasikan dalam rangka tugas keilmuan. Selanjutnya, tujuan etika keilmuan. Tujuannya adalah menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga sebagai ilmuwan ia dapat mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan kebenaran ilmunya atau hasil penelitiannya untuk membunuh dan menindas sesama manusia dan merusak alam lingkungannya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari anugerah penilaian terhadap perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Katsov 1953-353. Selanjutnya, sikap ilmuwan. Sikap ilmuwan adalah suatu sikap yang bertujuan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif. Sikap ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, tapi bagaimana cara untuk mencapai suatu ilmu yang dipertanggungjawabkan secara sosial serta kepada Tuhan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami adalah yang pertama tidak ada rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah dengan menghilangkan kesenangan pribadi. Kemudian ada bersikap selektif, yaitu di mana para ilmuwan mampu melakukan pemilihan terhadap berbagai hal yang akan diteliti atau dihadapi. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Kemudian yang keempat, adanya sikap berdasarkan pada suatu kepercayaan atau belief. Yang kelima, adanya suatu kesehatan rutin. Seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan riset untuk kedepannya. Yang keenam adalah seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia. Yang selanjutnya adalah kesadaran moral. Kesadaran moral adalah pengenalan seseorang bahwa keputusan atau tindakannya akan berpengaruh pada kepentingan, kesejahteraan, atau harapan dirinya ataupun orang lain yang mungkin bertentangan dengan satu atau beberapa standar moral. Kesadaran moral memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan serta pengendalian suatu perilaku moral pada tiap manusianya. Kesadaran moral termasuk dalam moral dan etika bermasyarakat yang perlu dibina pada setiap manusia. Fakta membuktikan bahwa potensi pada tiap individu itu terbatas. Atas segala keterbatasannya, muncullah kesadaran itu pada hati nurani setiap individu untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Dengan keterbatasannya, mereka menggabungkan berbagai potensi individu yang mereka miliki sebagai suatu sistem bekerja sama sehingga menjadi kekuatan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum bukan hanya berlaku secara kolektif saja, melainkan juga bagi seluruh individu anggotanya. Oleh karena itu, kesadaran moral mendorong terbentuknya ikatan sosial dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk kehidupan bermasyarakat, begitu pula dalam kehidupan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.